bisikan lembut di dalam hati. Kau tak sendiri, tetap berdiri. Tak sendiri, kau tak sendiri. Ada kami di sini, selalu menemani. Walau gelap datang lagi, kami akan tetap menyinari. Jadilah sahabat yatim, bersama berbagi, ulurkan hati. Jadilah sahabat yatim, temani langkah mereka tiap hari. Tak semua mimpi tumbuh sempurna. Kadang patah, kadang terluka. Namun setiap luka kan sembuh. Ada kami yang temani tumbuh. Tak sendiri, kau tak sendiri. Ada kami di sini, selalu menemani. Walau gelap datang lagi, Kami akan tetap menyinari. Jadilah sahabat yatim, bersama berbagi, ulurkan hati. Jadilah sahabat yatim, temani langkah mereka tiap hari. Tak sendiri, kau tak sendiri. Ada kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu bapak dan rekan-rekan semua yang hadir. Ini sudah dari mana saja nih? Ayo boleh di kolom chat. Dari mana saja nih, yang jauh-jauh mungkin. Kebetulan di Tangerang Selatan hujan, mungkin di sebelah mana gitu, di sebelah Aceh atau sebelah mana? Gimana cuacanya hari ini? Cerah. Tangsel Kak Ciputat, Perjuangan Bekasi hadir, Masya Allah. Tangerang Selatan hujan, iya sama. Kantor B hadir, terima kasih. Jagakarsa mendung, oh Jagakarsa berarti belum hujan ya. Tangsel udah hujan nih kebetulan. Palembang gimana Palembang, Kak Siska? Papua, Masya Allah jauh ya. Pekanbaru hadir, cuaca mendung. Jogja cerah, Masya Allah. Secara harapan kita ya untuk di program Ramadan ini, amin. Geraha Raya di mana ini Geraha Raya? Medan Aksara hadir, hujan juga. Masya Allah, mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan berkah ya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawi hadir, cerah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kebetulan memang di kantor pusat di sini memang hujan ya, hujan deras. Jadi mudah-mudahan di rekan-rekan semua di luar sana juga tidak hujan ya, cuacanya mendukung untuk kegiatan kita pada hari ini. Semarang. Oh, Semarang. Semarang Jateng hadir, Masya Allah. Samarinda hadir gerimis. Oke. Coba mungkin yang hujan-hujan, tolong pawang hujan dikondisikan. Indra Kila hadir mendung. Oke. Mungkin untuk dari mitranya, Ibu Bapak, dari mana aja nih?
Balikpapan hadir mendung, masih ada yang mendung-mendung ya. Mudah-mudahan cukup mendung aja, jangan hujan. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada sehat semua, ibu bapak, rekan-rekan semua. Hari ini dalam keadaan sehat. Maharta mendung kah? Maharta di mana ya? Saya kurang tahu tuh Maharta. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah untuk ibu bapak yang sehat, alhamdulillah untuk keluarga kita, rekan-rekan kita yang mungkin ada yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup cuaca aja yang hujan, cuaca hati jangan ya, cuaca hati tetap harus gembira ya, karena kita sekarang akan launching program Ramadan ya, 1447 ya betul ya. Gitu. Jadi di hati jangan sampai gundah gulana ya, jangan sampai gelisah, harus tetap cerah ceria. Baik, untuk waktu sudah di jam 1 lebih 31 menit. Untuk acara akan segera dimulai. Saya himbau untuk ibu bapak dan rekan-rekan semua bisa duduk di tempat yang paling nyaman untuk bisa menghadiri hari ini, acara pada hari ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kumara Edi selaku pembina Lajnah Sahabat Yatim Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bobi Satria selaku Direktur Utama beserta direksi jajaran yang lainnya. Yang saya hormati para manajer dan rekan-rekan semua, rekan-rekan karyawan baik di pusat ataupun di cabang. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih untuk ibu, bapak, para donatur yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir dalam launching program Ramadan 1447 Lajnah Sahabat Yatim Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Zat Allah yang Maha Gopur, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan alam kita, yakni Habib tertinggi, Baginda termulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku MC pengatur waktu yang akan mengatur jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke acara, saya izin menginformasikan ya tata tertib atau misalkan ketika mengikuti Zoom pada siang hari ini. Yang pertama untuk ibu bapak, untuk mikrofon tolong dinonaktifkan ya, dan untuk kamera bisa stay aktif ya di on cam. Terus juga bagi ibu bapak dilarang bertanya ketika belum waktu sesi tanya jawab. Dan untuk ibu bapak apabila ingin bertanya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu ya di via Zoom-nya. Seperti ini. Sebentar, saya bantu. Ya. Jadi untuk ibu bapak apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung acungkan tangan di via Zoom ya Bu ya. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah acara yang pertama telah selesai dilaksanakan. Ya mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Adapun untuk rundown-nya sendiri, acara-acara yang akan disampaikan. Yang pertama tadi sudah pembukaan, dibuka dengan membacakan basmalah, dan selanjutnya yaitu ada tawasul atau sorry, ada tilawah yang akan dilantunkan langsung oleh anak asrama kita dari sahabat yatim.
Selanjutnya ada sambutan pimpinan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Husnul Yakin dan juga yang terhormat Ibu Dewi Nurmalisa. Dan selanjutnya nanti ada pemaparan program kegiatan Ramadan Sahabat Yatim. Jadi nanti akan diinformasikan kira-kira program apa saja yang ada di Sahabat Yatim untuk Ramadan tahun 2026 ini. Selanjutnya nanti ada video ya, tayangan video tentang Ramadan, program Ramadan kami di tahun 2025. Ibu Bapak para donatur bisa disimak. Dan selanjutnya nanti ada launching program ya untuk pengesahannya sendiri gitu untuk program Ramadan di tahun 2026 ini. Gitu. Untuk selanjutnya ada ajakan partisipasi untuk berdonasi. Selanjutnya ada doa penutup dan closing terakhir. Seperti itu. Mari kita lanjut ke acara yang kedua. Tentang pembukaan tadi sudah dilaksanakan dengan membacakan basmalah. Untuk selanjutnya itu ada tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan langsung oleh Ananda. Bentar, saya bantu cek terlebih dahulu. Kebetulan memang alhamdulillah untuk tilawah ini kita datangkan langsung dari asrama sahabat yatim ya. Jadi adik-adik asrama yang memang tinggal di sahabat yatim. Baik, untuk tilawah ini akan dilantunkan langsung oleh Ananda Sabila Cahyani dan juga Ananda Kiara Lathi Punisa. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sekali lagi kepada yang terhormat Ananda Sabila Cahyani dan juga Ananda Kiara Latifunisa untuk bisa langsung untuk mungkin saja dan juga bisa membacakan surat yang sudah ditentukan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yut'am miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Sabila Cahyani dan juga Ananda Kiara Latifunisa yang melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Sangat Masya Allah sekali. Mudah-mudahan beliau ini bisa menjadi kori dan koriah ya di suatu waktu dekat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, cara berikutnya yaitu ada sambutan. Kebetulan di sini ada dua sambutan. Yang sambutan pertama akan disampaikan hormat Bapak Nur Yakin selaku Ketua Penghimpunan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Berarti Yatim Indonesia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan.
Himbauan untuk Bapak Ibu semua yang ikut serta dalam pada Zoom pada hari ini, informasikan untuk mikrofonnya bisa dinonaktifkan dan untuk yang tidak berhalangan mungkin kameranya bisa diaktifkan gitu. Biar kenal ya, saya pribadi bisa kenal dengan Ibu Bapak atau rekan-rekan semua yang di cabang, bisa melihat betapa tampan dan cantiknya rekan-rekan saya yang ada di cabang atau Ibu Bapak donatur gitu. Baik, sekali lagi kepada yang terhormat Pak Husnul Yakin dari Direktorat Penghimpunan, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kemungkinan memang ada kendala sinyal ya. Aku yakin mohon dimaklum Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua karena di tengah ini sedang hujan. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kita switch terlebih dahulu untuk sambutannya yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu Dewi Nurmaliza sebagai Ketua Pelaksana. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ilham atas waktu yang diberikan pada saya untuk bisa bersilaturahmi pada hari ini bersama seluruh para donatur kita, kemudian dengan seluruh sivitas sahabat yatim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara launching program Ramadan Sahabat Yatim Indonesia pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Sahabat Yatim Indonesia, Bapak Kumara. Kemudian yang saya hormati Direktur Utama Sahabat Yatim Indonesia dan segenap jajaran direksi yang diamanahkan di Sahabat Yatim Indonesia. Dan yang saya hormati seluruh donatur, mitra yang bisa hadir pada acara launching program Ramadan Sahabat Yatim Indonesia pada hari ini, serta rekan-rekan kerja dan juga seluruh layanan asrama, pengasuhan, dan juga karyawan-karyawan yang berjuang bersama di Sahabat Yatim. Sebagai Ketua Pelaksana Ramadan pada tahun ini, tepatnya 1447 Hijriah, dan di tahun 2026, saya mewakili Lasnas Sahabat Yatim Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan semua dalam menyambut program Ramadan tahun ini, di mana dukungan yang diberikan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kebahagiaan dan kepedulian bagi anak-anak yatim binaan Sahabat Yatim Indonesia. Sahabat Yatim merupakan lembaga sosial yang resmi ditetapkan menjadi lembaga amil zakat nasional pada tanggal 30 Desember 2020, di mana Sahabat Yatim ini sudah berdiri dari tanggal 1 September 2009 yang bergerak di dalam bidang pengasuhan dan pemberdayaan anak-anak yatim dan duafa. Dan hingga saat ini Sahabat Yatim telah memiliki 26 asrama asuh, 29 kantor layanan asrama, dan 22 kantor layanan zakat, di mana jumlah anak yatim di bawah pengasuhan Sahabat Yatim 269 anak yang lebih kurang mukim di asrama kita, dan 2.500 anak asuh yang di luar asrama tetapi di bawah pengasuhan Sahabat Yatim Indonesia. Pada Ramadan tahun ini kami mengangkat satu tema yang kami temakan Ramadan Journey, yang mana menggambarkan bahwa bulan suci ini adalah sebuah perjalanan Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, di mana merupakan perjalanan spiritual dan perjalanan kebaikan, sebuah perjalanan untuk kita lebih peduli, berbagi, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan manfaat bagi sesama, khususnya untuk anak-anak yatim dan duafa. Di dalam rangkaian program Ramadan yang akan dilaksanakan, ada beberapa program yang ingin kami ajak seluruh masyarakat dan juga para donatur yang hadir, rekan sekalian, bahwa kita ingin
memeriahkan, kemudian ingin memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan program Tunjangan Anak Soleh, kemudian Parsel Anak Soleh, belanja yatim, parsel yatim untuk Palestina, dan juga takjil on the spot, serta ada kekhususan di dalam Ramadan tahun ini bahwa ketika terjadinya bencana alam di wilayah Sumatera, tepatnya di bulan November kemarin, banyaknya adik-adik yatim kita yang kehilangan, anak-anak kita yang kehilangan orang tua, keluarga, jadi tidak hanya harta benda, sehingga adanya anak-anak yatim baru yang akan kita bantu, kita akan berikan kebahagiaan juga, seperti mereka masih merasakan kehangatan keluarga dan juga kebutuhan-kebutuhan di Aceh Tamiang yang akan kita maksimalkan di Ramadan tahun ini. Dan kami dengan besar harapan sekali pada para donatur, para bapak dan ibu dan juga rekan semua bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut memeriahkan dan juga memaksimalkan program-program kami di Ramadan 1447 Hijriah ini dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk kebahagiaan adik-adik yatim di asrama kami, non asrama dan juga di anak-anak yang terdampak bencana alam di Aceh, Tamiang dan juga di wilayah Sumatera. Dan kami mengajak agar Bapak dan Ibu semua, rekan semua, dan yang hadir pada Zoom ini atau masyarakat nantinya bisa menjadi bagian dari perjalanan kami di Sahabat Yatim melaksanakan Ramadan Journey ini dan membersamai setiap langkah kepedulian yang insya Allah akan menjadi amal jariah dan juga keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan sepatah dua kata. Akhir kata, mohon doa dan dukungan agar seluruh rangkaian program Ramadan Sahabat Yatim Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang lebih luas lagi pada masyarakat Indonesia dan juga pada anak yatim dan duafa yang ada di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dewi Nurmaliza ya. Ada sambutan dari Ketua Pelaksana, Alhamdulillah. Ya, baik, mudah-mudahan untuk sinyal Pak Husnul Yakin sudah bisa dikondisikan. Mungkin kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya ya? Siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di forum ini. Ya, dan alhamdulillah juga segala puji bagi Allah karena kita akan dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ya para donatur, mitra, relawan, karyawan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Ramadan adalah momentum terbaik untuk mensucikan jiwa harta. Lembaga kami, Sahabat Yatim, berkomitmen untuk menjembatani para dermawan, para donatur dengan mereka yang membutuhkan melalui tema Ramadan kita yaitu Ramadan Journey. Mari jadikan Ramadan ini lebih bermakna dengan meningkatkan sedekah, infak dan zakat melalui Sahabat Yatim. Kami juga siap menyalurkan amanah para donatur untuk program Ramadan kita yang alhamdulillah saat ini kita ada program kebaikan di program di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan program-program yang kita baik ini. Rasa itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Alhamdulillah untuk sambutan di acara pertama sudah selesai dilaksanakan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Husnul Yakin dan juga yang terhormat Ibu Dewi Nurmaliza. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya akan bantu menampilkan beberapa sedikit video Mars ya. Mungkin bisa dibantu ditayangkan. Dan himbauan untuk ibu bapak ataupun para donatur yang ingin melakukan atau memberikan sodako kan memberikan sedikit
Karenanya, untuk sahabat yatim, untuk adik-adik kita yang ada di Palestina ataupun di Aceh Tamiang, bisa langsung transfer di rekening kami di Bank BSI dengan nomor 785888607. Dan juga bisa transfer ke rekening Mandiri atas nama sahabat yatim dengan nomor 164003409408. Langsung. Kami amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran dirasa bersama, bergerak melangkah raihkan kemenangan, tolong menolong dalam kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Kami amilin rindu kemenangan, rakyat terjamin dari kemiskinan, teguh akidah dan tak tergadaikan, hidup sejahtera dalam keadilan. Kami amilin siap mewujudkan, insan terpanggil serta tersadarkan, saling berbagi kebahagiaan, hidup sejahtera dalam keadilan. Bergerak melangkah raihkan kemenangan, tolong menolong dalam kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia, gerakan zakat Indonesia. Baik, Masya Allah ya. Di sana juga sudah tertera ya berapa banyak penerima manfaat dari sahabat yatim, dan ternyata sahabat yatim ini betul ya yang tadi dilepaskan oleh Ibu Dewi berdiri sejak 2009 ya. Alhamdulillah sudah lama sekali sahabat ini menebar kebaikan. Tuh, sedikit lagi informasikan lagi bagi ibu bapak yang ingin berdonasi atau berinfak di sahabat yatim, bisa langsung transfer ke rekening CMB Niaga juga ya, dengan nomor rekening 860 021 087 400.
Atau misalkan dari ibu bapak ingin menanyakan, bertanya tentang kesulitan sahabat yatim, bisa langsung hubungi call center kami di 021 73 47 1646. Ya, atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sahabat yatim bisa langsung kepoin aja nih di Instagram sahabat yatim atau sahabat yatim official. Baik, kita langsung ke acara berikutnya, yaitu ada pemaparan program kegiatan Ramadan Sahabat Yatim yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu Eka Setiawati. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mas Ilham? Waalaikumsalam. Terdengar Ibu Eka. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin ala muridin wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa perencanaan daripada program Ramadan tahun 2026. Eh, Alhamdulillah saat ini sahabat yatim dengan lebih dari 20 sudah mencapai 26 cabangnya di 15 provinsi. Kami alhamdulillah sudah memberikan pelayanan daripada program-program kami kepada penerima manfaat lebih dari 2 juta orang penerima manfaat atau 2 juta jiwa. Nah, untuk program Ramadan 2026 ini mungkin kami sampaikan sedikit beberapa yang akan bisa disinergikan dengan para donatur dan para muzaki sekalian. Sebelumnya yang saya hormati kepada kepada pembina Sahabat Yatim Bapak Kumara, Bapak Direktur Sahabat Yatim Bapak Husnul Yakin, dan Ketua Panitia Ibu Dewi. Dan kepada para rekan-rekan sahabat yatim, sivitas sahabat yatim, dan juga kepada para donatur yang insya Allah Allah berkahi, Allah berikan kesehatan, Allah segera mengangkat rezekinya lebih baik lagi sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, beberapa hal yang kami sampaikan terkait program Ramadan 2026. Yang pertama yaitu program belanja yatim. Seperti kita ketahui, Ramadan ini adalah bulan kebahagiaan, bulan kebaikan, bulan di mana Allah melipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan. Baik itu kebaikan yang walaupun hanya sekedar memberikan air minum putih, air putih saja, itu insya Allah Allah berikan lipat ganda daripada pahalanya. Nah, melihat itu juga kami ingin memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim yang ada di, baik itu yang mukim di sahabat yatim, di Yayasan Sahabat Yatim, maupun yang non mukim yang ada di 15 provinsi. Insya Allah kita akan berbagi dengan mereka melalui program belanja yatim. Mungkin bisa di slide-nya dibantu. Jadi kalau untuk program belanja yatim ini memang kami rancang agar kita bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak yatim, karena seperti kita ketahui ya, setelah Ramadan itu biasanya baik ibu-ibu, anak-anak itu mereka udah saling excited untuk bagaimana mereka pakai baju baru, sepatu baru, sendal baru gitu ya. Tapi bagaimana halnya dengan anak-anak yatim, bahkan anak yatim dan bahkan duafa, apakah mereka bisa merasakan kesenangan yang dialami oleh anak-anak itu? Belum tentu bisa. Maka dari itu kami menginisiasi program agar mereka bisa merasakan kesenangan menjelang Idul Fitri nanti dengan mereka kita ajak berbelanja. Jadi bukan kita memberikan paketnya, tapi anak-anak ini kita bawa bisa ke mall, bisa ke toko pakaian. Nah, itu mereka memilih sendiri. Bagaimana mereka punya pengalaman memilih baju sendiri, eh, pakaian sendal sendiri, sepatu sendiri, bahkan kerudung sendiri, sehingga
mereka mempunyai pengalaman baru buat mereka gitu. Jadi kalau kebiasaan masyarakat Indonesia kan menjelang hari raya itu adalah tradisi membeli baju baru ya. Jadi eh, kita berharap bahwa dengan kita memberi pakaian baru kepada mereka itu selain kebahagiaan yang mereka dapati juga ada rasa percaya diri dari mereka ketika mereka akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri dengan penuh keceriaan gitu. Jadi mereka tidak lagi minder, tidak pakai baju, oh ini masih pakai baju lama, masih pakai baju yang tahun-tahun sebelumnya, tapi enggak. Mereka percaya diri ya walaupun em, meskipun mereka kondisinya mungkin ya cukup layak dibantu, tapi mereka percaya diri, tidak minder gitu. Jadi itu yang kita harapkan dari program Belanja Yatim. Jadi kalau rencana kami target daripada program Belanja Yatim ini adalah 2.000 anak di 15 provinsi di Indonesia. Dengan harga per paketnya itu 500.000. Jadi dengan 500.000, pengalaman kami yang sudah kami lakukan tahun-tahun sebelumnya, anak-anak itu bisa mendapatkan baju, celana, sepatu, yang perempuan juga bisa mendapatkan baju gamis, sepatu. Alhamdulillah, mereka ceria, senyum. Nah, kalau lihat fotonya ya Bu, ini Bu, Pak, untuk anak-anak yang ada di foto ini terlihat bagaimana mereka senyum gitu dengan membawa pakaian yang mereka yang baru gitu. Jadi target pencapaian kami dengan 2.000 penerima manfaat, insya Allah eh, kita akan bisa mencapai 1 miliar rupiah sehingga ada 2.000 anak nanti yang akan merasakan program belanja yatim. Selanjutnya adalah program tunjangan anak soleh. Kalau biasanya tunjangan anak tunjangan hari raya itu hanya dirasakan oleh orang dewasa, hanya dirasakan oleh pekerja-pekerja dan orang dewasa. Tapi sebenarnya teman adik-adik kita ini juga mereka itu menanti, kalau bahasanya mungkin angpau ya. Jadi ketika hari raya Idul Fitri, mereka tuh berbaris menanti datangnya THR untuk mereka. Tapi kami namakan tunjangan anak soleh. Jadi tunjangan anak soleh ini adalah kegiatan eh, kami memberikan THR bagi anak-anak yatim sehingga mereka juga bisa merasakan kegembiraan mereka seperti anak-anak yang lainnya. Bantuan THR ini digunakan juga selain untuk uang saku, kebutuhan pribadi. Jadi ketika mereka bersilaturahmi, mereka juga tetap bisa jajan, mereka bisa bersosialisasi dengan saudaranya, keluarganya, ataupun teman-temannya. Jadi dengan uang THR ini, mereka punya semangat baru bagaimana mereka bisa menghadapi momen Idul Fitri itu dengan menyenangkan, begitu. Jadi untuk target penerima manfaat kami, ini adalah jumlah anak-anak yang memang bermukim di Yayasan Sahabat Yatim, di asrama Sahabat Yatim itu ada 1.494 anak. Harga per paketnya adalah 300.000. Jadi insya Allah dengan uang 300.000 per anak, mereka akan bahagia, senyum, ceria, jajan di hari raya, sama-sama anak-anaknya berlarian ketika berkumpul bersama teman-teman. Nah, itu bayangan dari kami adalah seperti itu gitu. Senyum anak-anak yang mengembang ketika hari raya Idul Fitri itu datang. Selanjutnya adalah program parsel anak soleh. Begitu juga dengan parsel anak soleh. Biasanya yang mendapatkan parsel juga orang-orang dewasa ya. Bagaimana orang-orang dewasa ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya mendapatkan paket spesial dari apakah dari pimpinannya, apakah dari keluarganya yang lain atau dari koleganya yang lain. Kami juga ingin merasakan anak-anak merasakan kebahagiaan seperti itu. Jadi kita memberikan paket spesial berupa bingkisan kebutuhan sehari-hari bagi anak-anak yatim khususnya ketika menjelang Idul Fitri. Jadi isi parsel ini adalah makanan, cemilan, tapi juga bisa diisi dengan peralatan sholat. Jadi mukena, sarung, dan peci, dan juga ada tadi cemilan-cemilan yang mereka akan rasakan ketika Hari Raya Idul Fitri. Jadi melalui parsel ini kami berharap bahwa momentum kebahagiaan ini tidak hilang. Terlebih lagi bagi anak-anak yang kemarin mengalami bencana banjir bandang khususnya di wilayah Sumatera. Kami tidak ingin momen Idul Fitri ini hanya sebagai momen Idul Fitri yang mereka tidak bisa senyum. Mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan Idul Fitri di belahan bagian
di luar Sumatera yang di luar yang Iya, terdampak kemarin gitu. dia Jadi lagi kami berharap dengan momen ini juga persediaan cukup mereka bisa tetap merayakan Idul Fitri dengan rasa penuh sukacita. Target kami adalah 1.054 anak. Harga per paketnya adalah Rp350.000. Dengan Rp350.000 ini sekantong penuh belanjaan, cemilan anak-anak, dan juga kita bisa selipkan itu kebutuhan untuk ibadah gitu. Jadi saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, yang diberkahi Allah juga bisa membantu kami dalam memenuhi rencana program kami dalam membuat anak-anak ini menjadi ceria, menjadi tersenyum menghadapi momen Idul Fitri. Begitu. Untuk selanjutnya adalah program, eh, nah ini khusus Parsel Yatim Palestina. Seperti kita ketahui, eh, Palestina ini tidak henti-hentinya ya diserang oleh negara Israel, sehingga anak-anak lah yang menjadi korban. Apakah mereka bisa tersenyum? Tetap bisa tersenyum, tapi dengan seadanya. Tapi bayangkan ketika kita bisa mengajak anak-anak yatim tersebut belanja. Kita alhamdulillah masih ada beberapa toko yang memungkinkan kita bisa untuk berbelanja. Tapi mungkin posisinya nanti ya kita juga harus melihat nanti toko-toko mana saja yang memang siap melayani program kita. Jadi nanti anak-anak ini kita akan belikan parcel yang isinya adalah ya tadi kebutuhan pokok bagi mereka, khususnya ya makanan-makanan, cemilan. Jadi Idul Fitri itu mungkin sudah 2 tahun ya, 2 kali ini mereka senyumnya sedikit, senyumnya hanya sebatas ya sudah tersenyum menghadapi Idul Fitri, tapi kebahagiaan dalam hati mereka ya kita berharap bahwa walaupun suasana konflik, tapi mereka nggak sendirian. Ada bangsa Indonesia yang ikut membantu mereka. Ada donatur-donatur dari Indonesia yang ikut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga eh, mereka bisa kembali lagi tersenyum seperti halnya anak-anak di Indonesia. Selanjutnya untuk program eh, zakat fitrah. Zakat fitrah ini kewajiban bagi kami orang Muslim, bagi orang Muslim yang mampu bagaimana bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Program zakat ini bisa disalurkan melalui beras ataupun uang tunai. Jadi kita akan melunasi kewajiban kita untuk membantu fakir dan miskin dan golongan penerima zakat lainnya agar mereka juga bisa merasakan bagaimana bahagianya Hari Raya Idul Fitri. Kalau dalam syariat Islam bahwa uang zakat yang ditunaikan akan disalurkan kepada 8 asnaf ya. Ada fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi insya Allah penyalurannya juga akan tepat sasaran dan juga memang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Perencanaan program kami ini ada 4.136 penerima manfaat. Ini juga sebagiannya kami akan salurkan kepada para penyintas korban bencana eh, banjir bandang di wilayah Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang. Eh, Adapun harga per paketnya adalah 50.000 ya kalau nggak salah, 50.000 dengan target pencapaiannya sekitar 180 jutaan. Selanjutnya tebar takjil ya seperti hal mungkin lumrah sudah dilaksanakan di Indonesia bahwa seperti kita ketahui Indonesia itu adalah salah satu negara paling dermawan di dunia. Idul Fitri, mohon maaf, Ramadan adalah momen mereka bisa berbagi untuk berbuka puasa. Waktu yang penuh berkah, menebar kebaikan melalui program apa tebar takjil. Jadi dengan menyediakan makanan dan minuman berbuka, karena ketika di perjalanan kita merasakan sendiri bagaimana sulitnya kita berbuka puasa di jalan, khususnya pengendara-pengendara motor, mobil di jalan itu eh, besar kemungkinan untuk mereka berhenti untuk berbuka itu agak sulit karena banyak warung-warung yang juga penuh sudah didatangi sama pengunjung lain sehingga kita memberikan
bagaimana takjil ini bisa membasahi tenggorokan mereka untuk berbuka puasa. Setiap paket takjil yang disalurkan menjadi bentuk kepedulian sosial yang nyata sehingga kita bisa mempererat tali persaudaraan kita. Keutamaannya adalah bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita di bulan suci dengan memberikan atau memberikan makanan berbuka kepada orang lain. Harga per paketnya murah, ibu-ibu, bapak-bapak. Insya Allah dengan Rp7.000 kita bisa memberikan kepada 9.440 orang dengan target pencapaian sekitar 66 juta rupiah. Untuk selanjutnya masih adakah? Ya, khusus untuk Bapak Ibu donatur sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, diberkahi Allah, ketika kita bekerja sama memang ada semacam benefit yang nanti bisa didapatkan antara lain kalau memang Bapak Ibu dari perusahaan atau korporat, insya Allah akan menjadi branding yang baik, penguatan citra yang baik bagi CSR bahwa CSR yang Bapak Ibu saat ini berada itu adalah merupakan CSR yang humanis dan memberikan dampak kepada masyarakat. Yang kedua juga exposure brandnya ke jaringan donatur dan masyarakat luas gitu. Kita juga akan memberikan konten-konten sosial untuk kebutuhan publikasi perusahaan. Jadi ketika Bapak Ibu berderma melalui Sahabat Yatim, insya Allah kita akan berikan report dalam bentuk konten-konten sosial maupun apakah itu dalam bentuk video dan foto itu juga nanti bisa disampaikan karena ini kebutuhan untuk publikasi perusahaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Yang keempat, bagaimana bisa meningkatkan engagement karyawan melalui kegiatan sosial. Jadi, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memang mempunyai majelis taklim di perusahaannya, atau mungkin punya grup di lingkungan ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa bekerja sama dengan kami untuk kita sama-sama memberikan pelayanan kepada anak-anak yatim khususnya dan masyarakat duafa lainnya gitu. Yang kelima juga bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap anak-anak yatim, khususnya yatim binaan dan juga anak-anak yatim non-mukim lainnya. Jadi saya berharap bahwa kami bisa memberikan pelayanan terbaik, kami bisa mengajak ibu-ibu, bapak-bapak semua untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim kita, sehingga semoga menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini akan dipenuhi dengan kebahagiaan, senyum yang nyata, keberkahan buat ibu-ibu, bapak-bapak, para dermawan, dan juga keberkahan untuk kita semua. Semoga eh, Indonesia menjadi negara yang sejahtera, bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat lainnya, khususnya dan juga kepada dunia. Mungkin itu saja, Mas Ilham, untuk pemaparan programnya. Insya Allah, mudah-mudahan jika memang bapak-bapak, ibu-ibu mau bekerja sama dengan kami, insya Allah ada tim-tim kami di lapangan. Ada 26 cabang di 15 provinsi di Indonesia yang bisa melayani bapak-bapak, ibu-ibu dari Sumatera, Sulawesi, Jawa. Insya Allah kita sudah ada cabangnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eka Setiawati yang telah memberitahukan ya beberapa program sahabat yatim di 2026 ini, program Ramadan pastinya. Nah, ada sedikit informasikan lagi untuk ibu bapak para donatur yang ingin memberikan atau bisa bersodokoh di sahabat yatim bisa langsung transfer ke Bank CMB Niaga atas nama sahabat yatim dengan nomor rekening 860 021 087 400 gitu. Baik ya, Alhamdulillah tadi untuk program-program banyak sekali ya di Sahabat Yatim bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berkolaborasi dengan Sahabat Yatim dan mudah-mudahan bisa menebarkan manfaat dan menciptakan kebahagiaan bagi para penerima manfaat yang ada nanti di asrama ataupun di Palestina bahkan di Aceh Tamiang gitu. Ya, mungkin kita lanjut ke acara berikutnya yaitu ada penampilan video ya testimoni program tentang
dokumentasi sahabat yatim, program sahabat yatim di 2025. Nah, jadi untuk ibu bapak yang ingin bersedekah di sahabat yatim nanti mungkin akan seperti ini nih ya, donasi yang kita kumpulkan akan kita salurkan seperti video yang akan ditayangkan. Baik, untuk ibu bapak selamat menyaksikan. Ramadan tahun lalu kami menyaksikan hal yang sederhana namun sangat bermakna. Senyum anak-anak yatim dan duafa kembali terlihat, bahkan hingga ke Palestina. Dari kebaikan yang kamu titipkan, anak-anak di Palestina bisa duduk bersama, menyambut waktu berbuka dengan hidangan yang jarang mereka nikmati. Di Indonesia, Ramadan juga hadir dengan cerita yang sama. Anak-anak yatim berbelanja sendiri, memilih apa yang mereka butuhkan, merasakan kebahagiaan kecil yang seringkali tertunda. Momen kebahagiaan yang sama juga sampai ke Palestina. Baju baru, senyum baru, dan perasaan bahagia yang telah lama hilang. Kini program Ramadan hadir kembali di tahun 2026 melalui program-program yang terus kami upayakan untuk membahagiakan mereka. Lewat tunjangan anak soleh dan parsel Ramadan, kami berusaha memastikan Ramadan dan Idul Fitri terasa lebih layak, lebih tenang, dan tidak terasa sendiri bagi anak-anak yatim dan duafa. Baik, Masya Allah ya. Berikut adalah video dokumentasi sahabat yatim ketika ada program Ramadan di 2025. Ya, seperti yang tadi diinformasikan oleh yang terhormat Ibu Eka, begitu banyak sekali program yang ada di sahabat yatim. Mungkin untuk ibu, bapak yang ingin berdonasi, ya kan bingung nih, mau donasi di bagian mana? Ya kan, anggaplah program sahabat yatim begitu banyak ya, ada belanja yatim tadi, ya kan, ada parsel yatim Palestina. Jadi mudah-mudahan untuk keberkahan kita ini bukan hanya bisa tersalurkan di dalam negeri ya, tapi bisa disalurkan juga ke luar negeri ya, ke Palestina. Mudah-mudahan adik-adik kita yang ada di Palestina, mungkin ibu bapak dan rekan-rekan semua juga sudah mengetahui ya kan dampak dari peperangan yang berkelanjutan ini. Jadi mudah-mudahan mereka di sana bukan hanya bisa tersenyum ya, tapi bisa bergembira dan menikmati indahnya Ramadan dan juga Idul Fitri pada tahun 2026 ini. Gitu. Dan selanjutnya juga tadi juga ada tunjangan anak soleh ya kan, yang dimana mungkin ada adik-adik kita ya kan di Aceh, Tania, yang memang mereka kehilangan keluarganya, bukan hanya harta bendanya saja, tapi kita bisa memberikan hal yang terbaik ya kan, donasi terbaik untuk mereka gitu. Oke, sedikit menginformasikan lagi untuk ibu bapak ya, saya himbaukan lagi yang ingin bersodako memberikan sedikit rezekinya untuk mendukung program Sahabat Yatim bisa langsung transfer di Bank CMB Niaga atas nama Sahabat Yatim dengan nomor rekening 860 021 087 400. Gitu. Baik, barangkali Ibu juga mau bertanya-tanya tentang seputaran sahabat yatim atau ingin tahu tentang sahabat yatim sudah sejauh mana, bisa langsung kepoin aja Instagram sahabat yatim ya di sahabat yatim official, atau bisa langsung telepon di call center sahabat yatim di 021 7347 1646. Kalau misalkan dari ibu bapak ingin coba WA berkomunikasi lebih dekat dengan sahabat yatim, bisa ibu bapak ya, bisa langsung WhatsApp saja, hubungi di WhatsApp kami di 081 119 940. Insya Allah semua karyawan sahabat yatim akan memberikan pelayanan terbaik untuk ibu bapak semua. Baik, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu ada pengesahan launching program Ramadan tahun 2026 Laznas Kantor Sahabat Yatim Indonesia, yang akan disahkan langsung oleh yang terhormat Ibu Dewi Nurbalita selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan.
Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya semangat MC kita ya yang membuat siang kita tadinya ngantuk jadi semangat kembali. Baik, kita akan buka untuk program Ramadan Sahabat Yatim Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Ramadan Sahabat Yatim Indonesia pada hari ini 6 Februari 2026 resmi kita buka. Baik. Saya kembalikan Mas Ilham. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dewi Nurmaliza ya kan. Alhamdulillah program Ramadan Sahabat Yatim di 2026 sudah disahkan untuk ibu, bapak dan rekan-rekan semua ya kan. Alhamdulillah Sahabat Yatim sudah tersebar di beberapa pelosok ya kan, di Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Mungkin dari ibu bapak yang kebingungan, ya Allah ternyata ke kantor pusat jauh sekali. Alhamdulillah Sahabat Yatim sudah tersebar di beberapa wilayah. Insya Allah kalau misalkan ibu bapak ingin memberikan donasi, ingin memberikan sedekah, bisa langsung ke cabang terdekat saja. Gitu. Ini sedikit, sini juga ada penayangan untuk QRIS ya kan, untuk ibu bapak mungkin yang ingin melampirkan atau misalkan bersedekah ke sahabat yatim, bisa langsung QRIS saja ya kan, atau misalkan bisa di screenshot ya, barangkali mau di share ke keluarganya, boleh. Ya, bisa di-share ke keluarga, ke sahabat-sahabatnya. Mungkin kalau misalkan mau berdonasi bisa di sahabat yatim. Alhamdulillah programnya sudah banyak, ya kan, penyalurannya juga sudah diinformasikan di video dokumentasi 2025. Dan insya Allah untuk ibu bapak nanti yang mungkin memang bisa berkelanjutan dengan sahabat yatim, bisa menyaksikan ya kan, betapa asiknya nanti video dokumentasi di Ramadan 2026. Baik ya bagi ibu bapak tentang kalau misalkan memang mau bersedekah ya kan, bisa nih kalau misalkan untuk belanja yatim kita berapa di 500.000 ya, parcel Palestina juga di 500.000, ada parcel anak soleh di 350.000, ada tunjangan anak soleh di 300.000, ada zakat fitrah di 50.000. Baik untuk ibu bapak saya ucapkan terima kasih ya kan, alhamdulillah yang sudah bersedekah dan sudah membagikan sedikit hartanya untuk sahabat yatim. Mudah-mudahan harta ibu bapak atau donasi yang ibu berikan untuk sahabat yatim bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita mau berangkat ke Tamiang, insya Allah ke pengungsian para bencana. Perjalanan dari Medan ya ke sana, insya Allah 3 jam ya. Semoga dimudahkan. Ya, Bismillah. Abang mau di mana? Depan aja bang. Kita pertanian segala macam, kita sudah koordinasi dengan kepala desa, panennya kita bangkitkan sebulan. Ini ketika nggak ada relawan lain, minggu lagi relawan udah pada pulang. Dan di Jakarta mana udah kena isu yang lain, udah nggak lupa udah. Inilah, Pak. Ada ngasih simbolis ketua posko di sini. Siapa? Dari Sahabat Yatim. Ini info. Ini dia siapa? Saja. Mana? Ya, satu lagi baca untuk Ustazah. Ustazah, nih semoga bermanfaat. Terima kasih kami terima. Alhamdulillah ya Allah, begitu besar dan mulianya hati dari sahabat yatim, ibu-ibu, bapak-bapak. Sahabat yatim aja mampu memberi untuk kita begitu banyaknya. Ya Allah, hanya Allah yang membalasnya. Sahabat yatim, terima kasih ya Allah. 2, 3. Terima kasih sahabat yatim dan orang-orang baik. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi kita sudah menuju satu desa, desanya nama Lubuk Sidau. Ya, di situ ada jembatan yang sudah rubuh ya. Penghubung, jadi nggak ada penghubung ke desa sebelah.
Dan ini kita di posko di Sedebu Dalam sudah selesai hari ini trauma healingnya bersama Sri Ki Harun, Brand Ambassador Sahabat Yatim Indonesia. Semua senang, semua happy, mudah-mudahan menjadi maslahat kebaikan semuanya, dan dengan kehadiran beliau semua menjadi senang. So kita di sini dapat insight banyak banget cerita-cerita dari anak-anak tuh, membuat apa ya, pelajaran lah buat kita gitu, buat kita khususnya ya, hidupnya jauh lebih enak gitu. Ya susah juga Bisa diceritakan ya? Iya, cuma ya harapannya maksudnya doanya aja lah buat mereka di sini, semoga orangnya bisa kembali normal lagi gitu. Karena malah berhenti, makanan susah, teman susah gitu kan, pertolongan bantuan juga batas gitu. Jadi mau doanya buat terus kalau itu silakan banget ya, bisa sahabat yatim nanti kita akan disampaikan ke Ya, sekali lagi sahabat yatim insyaallah akan melakukan kebaikan-kebaikan pada seluruh keluarga kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan ditanya tentang kesabaran, mereka semua di sini sudah sangat terlalu sabar. Bukan kita yang memberikan kesabaran lagi sama mereka, ya. Oke, kita mungkin akan kembali di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kali ini saya berada di Desa Satamarga di Kabupaten Aceh Tamiang yang petaninya sangat terdampak karena semua lahannya tergerus oleh banjir bandang. Ini saya dari PT Advansia Indotani yang bergerak di bidang pestisida, bekerja sama dengan sahabat yatim menyerahkan bibit pohon cabai, dan nanti lahannya bisa Bapak tanamin cabai karena ini produksinya bisa lebih cepat ya Pak ya? Iya Pak. Tetap semangat Pak. Semangat Pak. Adik-adik semuanya, Om Raci datang ke sini, alhamdulillah bisa ketemu adik-adik semua. Untuk kami dari sahabat yatim ini diamanahkan para donatur untuk memberikan amanahnya. Kemudian oleh sahabat yatim itu kita salurkan menjadi program-program. Yang pertama program buat anak yatim, yang kedua program buat emaknya atau bunda yatim. Sahabat-sahabat semua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih bagaimana anak-anak yatim yang ada di Sumatera sana untuk mempersiapkan lebaran mereka atau Ramadan mereka? Pasca bencana bukan hanya harta benda atau rumah yang hilang dari mereka, tapi juga mereka kehilangan orang tua. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan Ramadan dan Lebaran mereka. Nah, di sebelah saya ada parsel Ramadan yang isinya adalah perlengkapan untuk ibadah dan juga ada perlengkapan atau makanan dalam bentuk parsel. Nah, saya ingin kita semua berikan yang terbaik untuk mereka. Nanti kita akan kirimkan parsel yang terbaik juga untuk mereka. Dan saya harap kita semua bisa jadi bagian dari Selamatkan Yatim Sumatera. Baik, berikut adalah ada kutipan video juga ya. Alhamdulillah, dan sahabat yatim juga sudah berkolaborasi dengan beberapa influencer dan juga artis ya, yang sudah di video tadi ada Kang Ricky Harun dan juga Bang Narji ya kan. Jadi alhamdulillah sahabat yatim sudah tidak diragukan lagi untuk legalitasnya ya kan. Karena dari influencer dan artis pun sudah mendukung si sahabat yatim ini. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita acara selanjutnya itu ada ajakan partisipasi dan donasi yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Muhammad Umar Wahyuda. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelumnya izin, apakah suara saya sudah terdengar di perangkat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sudah Pak Mas. Sudah jelas. Sudah ya. Yang saya hormati Direktur Utama Laskar Sahabat Yatim Bapak Bobi Satria, yang saya hormati Direktur Penghimpunan Bapak Husnul Yakin, yang saya hormati Ketua Panitia Program Ramadan 2026 Ibu Dewi, dan seluruh Bapak Ibu, para donatur, para mitra yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersama melalui Google Meet ya, untuk melihat secara online bagaimana program-program yang akan dilaksanakan oleh sahabat yatim terkait bulan Ramadan di tahun 2026 ini. Tadi sudah ada beberapa kita lihat video-video implementasi program, dan juga sudah ada pemaparan program-program yang sudah dijelaskan oleh Bu Eka. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini apa yang menjadi niat daripada sahabat yatim dengan program-programnya insya Allah dapat terlaksana dengan baik, dan juga dapat mengimplementasikan program-programnya dan juga dukungan dari para donatur dengan penuh amanah dan juga transparan. Insya Allah. Pada kesempatan siang hari ini saya Muhammad Umar Wirayuda sama-sama ingin mengajak tentunya kepada seluruh Bapak, Ibu, para mitra sekalian untuk ikut mensukseskan daripada program-program Ramadan Journey di tahun 2026 ini, karena Ramadan adalah perjalanan jiwa, bulan di mana setiap kebaikan dilipat gandakan dan setiap uluran tangan menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Di luar sana ada anak-anak yatim yang menjalani Ramadan dengan penuh kesederhanaan, menahan rasa rindu, menahan rasa penuh harapan, namun tetap belajar untuk kuat. Mereka tidak meminta banyak, hanya ingin merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Untuk itulah kami mengajak seluruh Bapak Ibu sekalian untuk hadir membersamai setiap langkah daripada anak-anak yatim kita. Melalui program Ramadan Journey Sahabat Yatim ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Perjalanan menghadirkan senyum saat berbuka, ketenangan saat sahur, dan harapan baru untuk masa depan mereka. Donasi yang Bapak Ibu titipkan kepada kami bukan sekedar angka, tetapi doa yang menjelma menjadi sebuah aksi. Cinta yang berubah menjadi keberkahan dan amanah yang akan kami jaga sepenuh hati. Di tahun ini, Sahabat Yatim sendiri akan meluncurkan beberapa program Ramadan untuk yatim dan duafa, khususnya kepada saudara-saudara kita penyintas bencana di daerah Aceh Tamiang, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Adapun target penerima manfaat di tahun ini sebenarnya meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya, di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Eka tentang program yatim, belanja yatim, ada kurang lebih 2.000 penerima manfaat, yaitu program yang rutin dijalankan oleh sahabat yatim, yaitu merupakan program Pioneer Social Experience bagi anak-anak yatim dan duafa untuk bisa memilih sendiri dan memilih sendiri kebutuhan-kebutuhan yang mereka idam-idamkan di toko ataupun di store yang sudah memang bekerja sama dengan sahabat yatim. Kemudian juga ada tunjangan anak soleh dengan target penerima manfaat itu di angka 1.494 dengan paket senilai Rp300.000. Kemudian juga parsel anak soleh dengan paketnya Rp350.000, dan juga parsel yatim Palestina dengan paketnya itu adalah Rp500.000, dan juga
belanja yatim dengan paketnya itu adalah di Rp500.000. Kemudian juga ada zakat fitrah yang sudah ditetapkan yaitu sejumlah Rp50.000. Tentunya kita juga dari sahabat yatim senantiasa menerima zakat mal dan juga zakat fitrah serta berbagai macam program-program infak dan sedekah yang dapat kami terima dan kami salurkan. Seluruh bentuk partisipasi dan juga dukungan baik material maupun non material dapat Bapak Ibu salurkan melalui asrama sahabat yatim yang ada di 15 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara rinci dan juga lebih jelas di website Sahabat Yatim www.sahabatyatim.com jumlah asrama dan alamat-alamat asrama Sahabat Yatim yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan juga kita dapat menyalurkan berbagai macam donasi melalui platform online seperti donasi.sahabatyatim.com atau di platform kitabisa.com. Nah, ini mungkin beberapa selain daripada rekening-rekening yang sudah menjadi rekening aktif di lembaga Sahabat Yatim untuk menerima donasi. Maka daripada itu kami mengajak kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, mari kita isi Ramadan ini dengan amal yang terbaik untuk kita semua, karena ketika kita bahagiakan anak yatim, sejatinya kita sedang mengetuk pintu langit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kebaikan ini. Semoga setiap amal ibadah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian menjadi pahala yang terus mengalir dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Berikut adalah sedikit ajakan atau partisipasi untuk donasi. Acara demi acara sudah selesai dilaksanakan. Ya, mari kita tutup acara pada hari ini yang akan ditutup dan dipimpin langsung oleh yang terhormat Bapak Muhammad Umar Wirayuda. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelum kita tutup rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma khtim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abaqaitana. Allahumma la tad'u lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala aiban illa satarta wala karban illa nafasta wala dainan illa qadaita wala jahilan illa 'allamta wala fasidan illa aslahta wala mustarziqan illa razaqta wala aduwan illa kafaita wala hasidan illa khadalta wala maridan illa syafaita wala maitan illa rahimta wala ghaiban illa radatta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah
illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Umar Wirayuda yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan acara kita, program Ramadan kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa hadir pada acara hari ini di launching Ramadan, program Ramadan 1447 tahun 2026 Lembaga Amil Zakat Nasional Kantor Sahabat Yatim Indonesia. Dan informasikan lagi untuk Ibu Bapak yang ingin bersedekah dan memberikan sedikit rezekinya untuk adik-adik kita di Palestina ataupun di Aceh Tamiang bisa langsung transfer ke link CMB Niaga di nomor rekening 8600210874000. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini ya untuk mengikuti launching Ramadan, program Ramadan 2026. Mudah-mudahan sedekah yang Ibu Bapak berikan kepada sahabat yatim bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pengatur waktu perayaan acara pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau gelap datang lagi, kami akan tetap menyinari. Jadilah sahabat yatim bersama berbagi, ulurkan hati. Jadilah sahabat yatim, temani langkah mereka tiap hari. Tak semua mimpi tumbuh sempurna, kadang patah, kadang terluka. Namun setiap luka kan sembuh, ada kami yang temani tumbuh. Tak sendiri, kau tak sendiri, ada kami di sini selalu menemani. Walau gelap datang lagi, kami akan tetap menyinari. Jadilah sahabat yatim bersama berbagi, ulurkan hati. Jadilah sahabat yatim, temani langkah mereka tiap hari. Tak sendiri, kau tak sendiri.